subscriber. Welcome to Pojok Review Film and Drama. Ini adalah pojok terbaru di Samsiarni YouTube channel. Saya ingin berbagi pengalaman kepada semua orang. Sebagai penikmat film dan drama, saya ingin berbagi karena ada beberapa orang yang mungkin juga hobi menonton tapi nggak punya waktu. Saya kebetulan adalah drama atau film mania, selalu menonton film-film terbaru, tetapi selama ini selalu saya simpan sendiri. Reviewnya hanya untuk diri sendiri atau memberi gambaran kepada orang-orang terdekat saja. Oke, hari ini saya ingin mereview. Ini drama sedang booming sekali, sedang viral di aplikasi Netflix. Itu dia nomor 1 around the world. Jadi seluruh dunia ini menonton film ini ya. Sebuah film trailer berjudul Squid Game. Kenapa review ini dibagi 3? Memang direncanakan review ini 3 ya. Review pertama episode 1-2, kemudian nanti ada pembagiannya bisa 3, 4, 5, 6 atau 7, 8, 9. Saya ingin memberi gambaran bahwa sebagai sebuah cerita dalam film atau drama, episode 2 pertama itu sangat menentukan bagaimana kita akan bersikap kepada drama ini. Apakah kita akan lanjut menonton atau kita berhenti? Jadi episode 1 dan 2 itu jadi episode kunci. Ini bagi saya personal ya. Ada banyak drama yang lagi viral, booming, tetapi saya kemudian memutuskan tidak menontonnya. Kenapa? Karena di episode 1 dan 2 saya seperti diberi sedikit janggalan sehingga tidak ingin melanjutkan. Jadi ini juga penting. Vibe drama itu akan nampak di episode 1 atau 2. Oke, sedikit gambaran tentang drama Squid Game ini ya. Susah saya menyebut Squid-nya ya. Jadi ditulis dan disutradarai oleh Hwang Dong-Wook. Ini drama memang berasal dari Korea Selatan, berjumlah 9 episode. Pemainnya ada Lee Jung Jae. Lee Jung Jae ini yang menjadi tokoh utama Song Gi Hoon ya. Kemudian ada Park Hae Soo sebagai Cho Sang Woo. Kemudian ada juga Wi Ha Jun sebagai Hwang Jun Ho. Kemudian juga ada Ho Young Jun sebagai Kang Se Bok. Karena ini nama-nama dari Korea, mohon maaf jika dalam penyebutannya tidak tepat. Oke, jadi drama ini cukup menarik perhatian karena begitu membuka Netflix, saya menemukan di urutan pertama, kemudian beberapa teman pecinta drama Korea juga menyarankan tolong ditonton, nanti review ya, kemudian kasih sedikit gambaran karena biasanya saya menikmati drama Korea itu yang memang tipikalnya itu tentang kehidupan. Contohnya seri Reply itu menurut saya cukup mampu menggambarkan budaya pada masanya. Sehingga kita dapat feel-nya, wah itu benar-benar membawa kita ke masa lalu. Jadi drama ini dari keseluruhan saya juga cukup mengapresiasi, walaupun menurut saya juga tidak terlalu wow dan sempurna sekali, masih ada beberapa plot hole yang membuat kita kadang kok ini nggak nyambung ya, atau kok ini ada ya. Jadi dia masih kurang intens membuat kita terikat dengan plot yang ditawarkan.
sekali lagi ini adalah review personal, mungkin akan ada banyak review expert di luar sana yang pendapatnya mungkin saja lebih baik dibanding saya. Saya bukan expert, saya hanya pecinta drama. Kalau pecinta drama berarti saya akan sangat subjektif menilai. Jadi mungkin ada fans yang menonton ini kok reviewnya seperti itu, kan nggak seperti itu. Mohon maaf. Ini hanya review pribadi sebagai orang yang menikmati drama. Jadi review episode 1 dan 2 ini penting sekali menurut saya karena saya cukup ditarik karena ke vibe drama dan karakternya ya. Jadi drama ini sudah membuat kita berpikir bahkan dari episode 1. Dia sudah menawarkan ketegangan itu, sudah menawarkan kerasnya kehidupan para tokoh. Jadi dari awal kita sudah we got the review of the problem main karakter. Nah, jadi nampak persoalan yang akan ada di sekeliling tokoh-tokoh, terutama si Song Gi Hun ini ya. Dia digambarkan sebagai seorang laki-laki yang suka gambling atau suka berjudi atau bertaruh, kemudian hidup dengan seorang ibu yang sudah lelah lah dengan sikap si Gihun ini. Gihun ini bercerai dengan istrinya dan punya seorang anak perempuan. Jadi di awal cerita sudah digambarkan bagaimana ibunya menyayangi si cucunya. Ini bahkan ngasih uang segihun untuk memberikan percikan atau untuk mentraktir si anak ketika ulang tahun. Tapi toko ini memang menyebalkan ya. Dia malah gunakan uang itu untuk bertaruh. Dia menang sih, tapi ternyata karena hutangnya banyak, dia ditagih oleh debt collectornya, kemudian juga uangnya dicuri oleh seorang tokoh perempuan. Jadi awal saja kita sudah ditawarkan betapa kompleksnya persoalan hidup si tokoh utama ya. Kemudian kita juga dapat sedikit gambaran tentang tokoh lain seperti Choi Song Woo, mohon maaf. Dia digambarkan sebagai seorang tokoh yang lulusan terbaik di SNU, National University, jurusan bisnis ya, dan orang tuanya ini membangga-banggakan. Nah, jadi kita agak nampak beberapa persoalan yang terpaut di sana. Kemudian juga yang sangat menarik juga adalah Gong Yoo ya sebagai cameo datang sebagai orang yang diantara banyaknya nasib buruk si tokoh Gihun ini datang menawarkan uang tanpa ada akibat apa-apa, hanya dengan tamparan ya. Jadi dia bertaruh katanya main dakjil. Jadi kalau si tokoh mampu membalikkan dakjil si Gongyo, maka dia akan berikan dia 1.000 won kalau tidak salah ya. Itu awalnya kita diajak untuk ke game yang diciptakan ini. Game anak-anak yang mengerikan itu ya. Jadi ada beberapa scene favorit sebenarnya di dalam episode 1 itu juga ketika dia sudah diajak ke tempat game itu dilaksanakan di semua orangnya bertopeng dengan banyak tanda-tanda ya. Kemudian juga ada scene stealernya itu si kakek nomor 1. Bayangkan kakek-kakek yang sudah mau uzur sekali menjadi nomor 1 partisipan dalam game itu, dan si Gihun yang menjadi nomor terakhir ya, 456. Jadi peserta semuanya itu ada 456. Si kakek nomor 1, si Gihun nomor terakhir. Si kakek ini
ketika ditanya oleh si Gihun kenapa dia juga berpartisipasi dalam game yang gak jelas menurut dia itu. Kata si kakek dia sudah punya brain tumor atau tumor otak yang ganas yang kan menurut dokter umurnya nggak lama lagi. Jadi kata si kakek daripada dia menghabiskan waktunya percuma karena nggak semua juga orang akan memperhatikan dia, kenapa dia tidak habiskan saja di tempat game ini, mana tahu dia akan dapat sesuatu. Yang juga kemudian menarik di review episode 1 ini, si Gihun kaget ketika bertemu Sangwoo. Sangwoo ini kan dielu-elukan oleh orang sekompleksnya. Kemudian ibunya juga sangat membanggakan. Tapi bertemu di game arena game itu dan si Gihun paham orang-orang yang ada di dalam game itu atau ada yang terkumpul di sana itu adalah orang-orang dengan hutang yang sangat luar biasa. Jadi pasti sudah ditagih debt collector gitu. Nah, itu yang menarik di pertemuan pertama. Kemudian juga kita bertemu dengan boneka yang mengerikan itu ketika permainan green light, red light, green light itu dimulai. Pertamanya mereka nggak percaya kok mainan anak-anak ya disuruh, sedangkan ada banyak lagi permainan lain yang bisa mereka mainkan menurut mereka lebih baik. Tetapi begitu ada satu partisipan yang tertembak, semua mulai tegang, semua mulai serius dan mulai siapa yang bergerak. Jadi begitu red light, green light, si boneka yang menyeramkan ini akan menembak siapa saja yang bergerak. Nah, akhirnya dari 456 itu yang bertahan hanya sekitar 201-an kalau saya tidak salah ingat. Jadi itu yang paling menarik di episode pertama. Oke, kita masuk di episode 2. Di episode 2 ini kita semakin diantarkan pada persoalan tokoh-tokoh ini. Jadi ketika mereka tahu begitu game pertama berakhir 201 orang ini kemudian dikumpulkan kembali di satu tempat di arena yang pertama itu, mereka kemudian meminta game ini dihentikan karena masa iya nyawa itu gampang sekali harganya bagi mereka, begitu orang-orang yang mengadakan game itu. Lalu si Sangwoo ini karena memang dia cerdas, dia berargumen kalau mayoritas orang menolak game itu otomatis game akan diterminate atau dihentikan. Oke, semua vote. Semuanya memilih dan itu imbang sebenarnya, ada 50-50 sampai pada akhirnya ketika semua orang sudah vote dan yang tertinggal itu si kakek nomor 1, dia yang terakhir vote, dia kemudian memilih kata silang sehingga pada akhirnya game itu diterminate dan memang dihentikan dan semua dikembalikan ke tempat masing-masing atau ke rumah masing-masing. Tapi di sini yang menarik, di antara yang ingin bertahan itu mereka katakan bisa nggak yang kami ingin stay ini tetap stay, yang pulang-pulang tidak bisa, ini kesepakatan, ini demokrasi, kata yang pembuat si game ini atau yang menjaga si game ini. Lalu mereka diantar pulang nih semuanya dengan keadaan siapa ini hanya pekerjaan kolor ya, mereka dibuang lagi di satu tempat. Tetapi ini yang membuat kita kemudian terhipnotis juga. Ternyata begitu mereka dikembalikan, kehidupan mereka menjadi semakin sulit. Kenyataannya reality suck. Nah, itu jelas sekali ya bahwa mereka harus memilih mau hidup dengan persoalan yang sangat luar biasa. Si Gihun tiba-tiba tahu bahwa maknya ini diabetes dan dia harus melakukan operasi, kalau tidak dia kaki maknya ini kan akan selama-lamanya diabetes itu memang susah ya. Kemudian si Sangwoo juga
dia juga dihadapkan pada hutang yang sangat banyak sampai pada akhirnya polisi datang ke rumah ibunya karena dia kan sudah menjaminkan usaha ibunya, rumahnya. Dia melihat ibunya dari kejauhan. Begitu juga ada tokoh perempuan Kang Seibo itu ya, ternyata dia berasal dari Korea Utara dan menitipkan adiknya di panti asuhan. Kemudian adiknya ini juga dibully oleh teman-temannya karena nggak punya orang tua. Kemudian juga kita melihat ada yang saya lupa nama tokonya yang orang India itu. Dia nggak digaji 6 bulan sama bosnya, tapi bosnya banyak uangnya. Pada akhirnya dia bertengkar dan bosnya itu kehilangan tangannya, dia ambil uangnya dan dia lari. Nah, ini memperlihatkan kepada kita bahwa orang-orang ini pada akhirnya memilih choice of life-nya itu bagaimana. Dia pada akhirnya ikut si kakek ini tanpa sengaja bertemu dengan Gihun. Mereka duduk dan dia bilang, saya akan berpartisipasi lagi di game itu. Nah, si Gihun ini pergilah datang ke rumah istrinya minta bantuan uang untuk operasi ibunya. Lalu si suaminya yang baru istrinya itu ngasih uang, tapi dia tersinggung juga karena katanya nggak semuanya bisa diselesaikan dengan uang. Jadi harga diri dengan keadaan terjepit itu masih juga dipertahankan oleh Gihun. Jadi di episode kedua ini kita melihat bahwa semua tokoh itu pada akhirnya tanpa pilihan kembali lagi ke game itu. Mereka mengatakan realita ini jauh lebih menakutkan dibandingkan biarlah mati di dalam arena game itu. Kalau mereka beruntung, mereka akan bawa sekitar 465 billion gitu. Nah, jadi katanya mari pertaruhkan toh di dunia mereka juga tidak dihargai, mereka akan dicari oleh debt collector ya karena hutangnya banyak di sana sini. Jadi pada episode kedua ini cukup menentukan. Game yang pertamanya itu sudah dia padahal nih orang-orang ini tahu kalau kalah di game itu mereka akan mati. Tapi karena kenyataan yang juga menyakitkan, mereka lebih memilih lebih baik mati di dalam game itu. Kalau mereka menang dan beruntung, ada uang yang mereka pertaruhkan dan itu bisa merubah keadaan. Nah, itulah secuil harapan itu yang membuat mereka mempertaruhkan nyawa dan kembali ke game itu. Di akhir episode 2 ini semuanya akhirnya memilih untuk ke game itu. Nah, jadi episode 1 dan 2 ini cukup membuat kita paham ada banyak persoalan, pada akhirnya orang memutuskan sesuatu. Jadi nggak bisa kita judge kenapa, mereka kan sudah tahu itu akan berakhir menjadi atau mati. Tapi kenapa mereka memilih? Ya karena kenyataan juga tidak akan lebih baik daripada mati di tempat tersebut. Nah, jadi ini mengajarkan banyak hal. Saya cukup menikmati walaupun beberapa adegan saya juga harus tutup mata karena sangat sadis ya. Tapi mungkin 1-2 ini belum terlalu tampak. Kita akan mereviewnya di episode selanjutnya. Sampai bertemu lagi subscriber. Mudah-mudahan semua sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.